Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari Program Studi Pendidikan Sosiologi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah sosial budaya yang terjadi di lingkungan sekitar. Sebelum itu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari masalah sosial budaya. Masalah sosial budaya merupakan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat, bersifat sosial dan berhubungan dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Masalah sosial adalah kondisi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh kalangan yang signifikan, di mana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk merubah situasi tersebut. Masalah sosial budaya sebagai suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai dan karena perlunya untuk diatasi dan diperbaiki. Lalu apa saja sih yang menyebabkan masalah sosial budaya terjadi? Berikut ini adalah faktor penyebab masalah sosial budaya. Yang pertama, faktor ekonomi. Ekonomi merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya masalah sosial. Krisis global dan pengangguran dapat memicu tindak kriminal. Masalah tersebut didorong oleh ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Faktor ekonomi juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk maju atau tidaknya suatu negara yang dapat mempengaruhi masalah sosial politik pada aspek psikologis dan biologis masyarakatnya. Yang kedua, ada faktor biologis. Masalah ini dapat timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat, seperti adanya wabah penyakit menular, virus penyakit baru, dan makanan beracun. Selain itu, ada juga permasalahan penyakit menular atau kurang gizi. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas-fasilitas kesehatan yang layak dan juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Yang ketiga, ada faktor biopsikologis. Faktor psikologis ini juga berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial yang ada. Selain itu, masalah sosial yang satu ini tidak mudah menanganinya karena butuh penanganan secara berkesinambungan melalui pendekatan-pendekatan yang bijak. Yang keempat, ada faktor kebudayaan. Masalah sosial yang disebabkan oleh faktor budaya dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma dan kepentingan sosial akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Contohnya kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi, gender, pernikahan dini, dan bahkan pengakuan hak milik kebudayaan lintas negara. Selanjutnya adalah tahapan masalah sosial yang meliputi tahap identifikasi, tahap diagnosis, dan tahap treatment. Tahap identifikasi yaitu dilakukan untuk membuka kesadaran dan keyakinan bahwa dalam masyarakat terkandung gejala masalah sosial. Yang kedua, tahap diagnosis. Upaya-upaya untuk mencari dan mempelajari latar belakang masalah, faktor yang terkait, dan terutama faktor yang menjadi penyebab atau sumber masalah. Yang terakhir, tahap treatment. Tahap ini merupakan upaya pemecahan masalah sosial yang didasari oleh hasil diagnosis. Penanganan masalah ini perlu dilakukan secara komprehensif, tidak semata melakukan rehabilitasi terhadap penyandang masalah, tetapi juga melakukan upaya pencegahan dan pengembangan. Adapun dampak dari masalah sosial budaya yaitu
Yang pertama, meningkatkan tingkat kriminalitas. Yang kedua, adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Yang ketiga, adanya perpecahan kelompok. Yang keempat, munculnya perilaku menyimpang. Dan yang terakhir, meningkatkan pengangguran. Yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan menjadi suatu masalah sosial karena sikap yang membenci kemiskinan. Persoalan menjadi lain bagi mereka yang turut dalam arus urbanisasi tetapi gagal mencari pekerjaan. Bagi mereka, pokok persoalan kemiskinan disebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan primer sehingga muncul tunakarya, tunasusila, dan lainnya. Secara sosiologis, sebab-sebab timbulnya problema tersebut adalah karena salah satu lembaga kemasyarakatan tidak berfungsi dengan baik, yaitu lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi. Adapun faktor yang menyebabkan kemiskinan yaitu lajunya pertumbuhan penduduk yang tinggi, masyarakat pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak dari kemiskinan yaitu meningkatnya angka pengangguran. Masyarakat yang miskin akan kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, sehingga masyarakat miskin akan kesulitan untuk bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dengan masyarakat yang kaya. Yang kedua, banyaknya kasus putus sekolah. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh seorang individu cukup tinggi, sehingga hal tersebut akan menutup akses masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan. Yang terakhir, meningkatnya tindakan kriminalitas. Kemiskinan dapat menjadi salah penyebab terjadinya kriminalitas. Hal ini dikarenakan masyarakat miskin akan cenderung ingin memenuhi kebutuhan pokoknya dengan menggunakan cara apapun, termasuk dengan kriminalitas. Beberapa bentuk kriminalitas yang dapat dilakukan oleh seorang individu adalah penipuan, pencurian, perampokan, serta pembunuhan. Yang kedua, pengangguran. Pengangguran adalah sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas pada orang yang belum bekerja, orang yang sedang mencari pekerjaan, dan orang yang bekerja namun pekerjaannya tidak produktif pun disebut pengangguran. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Berikut beberapa hal yang dapat menyebabkan pengangguran, antara lain penduduk yang relatif banyak, pendidikan dan keterampilan yang rendah, angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja, teknologi yang semakin modern, pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan-penghematan, penerapan rasionalisasi, adanya lapangan kerja dengan dipengaruhi musim, dan yang terakhir ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan suatu negara. Yang terakhir yaitu narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkotika atau obat-obatan terlarang dengan cara yang tidak sesuai dengan medis maupun hukum. Penyalahgunaan ini termasuk penggunaan narkoba dengan tujuan rekreasi atau untuk menghilangkan kesadaran yang dapat menyebabkan dampak negatif pada kesehatan fisik, mental, sosial, dan ekonomi individu yang terlibat. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan ketergantungan, gangguan kesehatan mental, masalah hukum, serta dampak lainnya. Penyalahgunaan
terjadi karena beberapa faktor. Beberapa di antaranya adalah kekerasan di dalam keluarga yang menyebabkan individu tersebut depresi atau stres. Sebab itu, mereka menggunakan narkoba agar bisa menenangkan diri. Faktor selanjutnya yaitu faktor sekolah yang tidak mendidik individu tersebut tentang bahaya dan dampak dari penggunaan narkoba, atau bisa juga karena pemerintah dan polisi yang bertanggung jawab atas pengedaran narkoba tersebut. Contoh ini termasuk teori fungsional karena contoh tersebut tidak berjalan sesuai fungsi. Adapun dampak dari narkoba yaitu seperti kerusakan kesehatan fisik, kerusakan kesehatan mental, ketergantungan dan penyalahgunaan, gangguan sosial dan ekonomi, dan yang terakhir resiko kehidupan dan kriminalitas.